aku memutuskan untuk kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta sekitar hampir mau 1 tahunan, tapi utang tetap nggak ketutup ya teman-teman, karena gaji di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga itu hanya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Di video kali ini aku mau membahas alasan aku kerja ke luar negeri ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman penasaran, pengen tahu alasan aku kerja di luar negeri itu karena apa. Jadi ikuti terus Sri HM Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go. Jadi sebelum saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri itu memang ada cobaan yang sangat berat buat saya dan keluarga saya, dan orang-orang pun menjauhi keluarga saya karena memang cobaan itu. Jadi Depok ya teman-teman, satu tahunan, hampir 1 tahunan itu memang aku pengen untuk bayar utang, tapi itu tidak menutupi utang-utangku, dan akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Orang itu banyak yang berpikir negatif tentang saya, tapi ya saya hanya berpikir sekarang ini dan kemarin-kemarin keluarga saya, ketika keluarga saya terpuruk, saya paham betul siapa yang ada untuk keluarga saya, dan saya paham betul siapa yang meninggalkan keluarga saya. Jadi aku tuh apa yang aku lakuin saat ini ataupun aku lakuin itu, aku cuma berpikir aku tidak merugikan mereka dan aku tidak merepotkan mereka kayak gitu. Jadi aku tidak jadi aku merasa aku tahu begini karena aku tuh untuk keluargaku. Aku begini untuk memperjuangkan keluargaku. Aku begini karena aku punya anak, punya keluarga yang harus aku perjuangkan. Aku jadi sedih. Ntar dulu ya. Ntar dulu teman-teman, aku sedih nih. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi semangat untuk ngejalanin semuanya ya. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi semangat untuk ngejalanin semuanya ya. Soal hutang piutang, dan perlu teman-teman tahu ya teman-teman, aku sih dalam hal ini aku nggak mau nangis, mudah-mudahan aku nggak nangis. Aku menceritakan utang aku tuh memang nggak banyak-banyak amat ya, sekitar 50 juta ya teman-teman, dan itu memang sangat berat buat saya dan keluarga saya untuk melunasinya, karena untuk makan aja sangat susah waktu itu ya maksudnya ekonomi lah ya. Nah, saya itu udah pernah berpikir, bahkan saya ngomong ke adik saya waktu saya kerja di Depok, saya pingin untuk menjual ginjal, karena aku pikir waktu itu aku berpikir kalau misalnya ginjal aku laku 70 juta, aku nggak berpikir ratusan juta, aku cuma berpikir 70 atau 80 juta. Kalau ginjal aku laku, aku bisa bayar utang semuanya, dan aku bisa kumpul dengan anak-anak aku, karena anak aku kan yang kecil itu masih kecil banget gitu kan, masih nyusu sama aku. Jadi aku berpikir untuk menjual ginjal aku. Tuh kan aku nangis, tapi kata adikku aku nggak boleh enggak gitu kan. Terus akhirnya kan aku nggak sanggup ngomong, terus akhirnya aku pulang ya. Waktu itu aku kerja di Depok, aku ketemu adik aku ngomong kayak gitu, aku pengen jual ke ginjal aku untuk lunasi utang, tapi nggak boleh. Aku nggak boleh nangis.
Terus akhirnya aku pulang dari kerja di Depok. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri ya teman-teman. Nggak boleh cengeng, aku nggak boleh cengeng. Jadi tuh kan, aku nggak boleh cengeng. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sebelum aku keluar negeri itu, aku memang sempat berpikir untuk menjual ginjal aku. Ya setidaknya laku lah ya, 70-80 juta. Dan rencana aku tuh pingin untuk melunasi utang-utang aku waktu itu ya. Aku nggak peduli dengan nanti aku bagaimana, kesehatan aku bagaimana, aku nggak peduli. Karena waktu itu aku cuma berpikir aku bisa kumpul dengan mereka. Jadi dulu aku tuh waktu mau bayar utang itu kayak putus asa, kayak bingung mau minta pinjam sama siapa, sana sini nggak ada yang mau minjamin, apalagi melihat kondisi keluarga aku gitu kan. Orang mau minjemin ke keluarga aku aja pasti berpikir 10 kali lipat. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah dan perjalanan aku sampai aku memilih untuk kerja ke Hong Kong. Itu memang karena semata-mata untuk membayar utang yang memang sangat berat buat aku dan keluarga aku. Dan selebihnya berharap agar kerja di Hong Kong bisa berhasil dan bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, karena memang anak-anak itu prioritas utama dan keluarga itu prioritas utama buat aku. Jadi itu tadi ya teman-teman alasan saya kenapa saya memilih kerja ke luar negeri, dan seperti apa prosesnya ya seperti itu ya teman-teman. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi seperti itu ya teman-teman, awal mula kenapa saya memutuskan untuk kerja di Hong Kong. Menurut aku itu memang sangat berat ujiannya, dan ya yang jelas kita tidak pernah tahu dengan kepribadian seseorang itu. Jadi jangan menilai seseorang dari kata-kata orang ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Sri HM Channel si Babu Hong Kong. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next day.